Saudara, setelah Banyumas, klaster COVID-19 akibat sholat tarawih berjamaah muncul di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Bermula dari seorang imam masjid di Desa Sambirejo, total 21 orang kini dinyatakan positif COVID-19 dan tracing masih terus berlanjut. Dua anak imam masjid juga positif COVID-19, padahal salah satunya adalah guru di Taman Pendidikan Al-Quran di desanya. Tracing lanjutan pun terus dilakukan untuk mengetahui penularan kepada warga sekitar dan jemaah tarawih yang lain. Akibat munculnya klaster ini, pemerintah desa menghentikan sementara aktivitas ibadah di masjid dan kegiatan belajar mengajar di TPA agar penularan tidak semakin meluas. Informasi selengkapnya disampaikan jurnalis Kompas TV Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah. Widi, sejauh ini bagaimana upaya dan tracing yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen terhadap klaster tarawih ini? Ya, Radi dan saudara, tracing terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, mengingat luasan wilayah di Sambirejo ini yang cukup luas dan juga ada beberapa jamaah masjid yang melakukan aktivitas setelah adanya klaster ini. Dan tracing akan dilakukan juga kepada siswa TPA, dalam hal ini anak-anak yang dimana salah satu pengajarnya juga terpapar COVID-19. Dan sampai saat ini pun tracing terus dilakukan, utamanya untuk anak-anak dengan tes usap antigen. Rencananya dalam waktu dekat, tracingnya akan langsung dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran COVID-19 di wilayah Sambirejo ini. Dan untuk sementara juga, pemerintah tetap melakukan pelacakan terhadap mereka yang kontak dekat dan erat, terutama dengan imam masjid dan juga dari jamaah yang waktu itu menghadiri tarawih di mana imamnya sudah terpapar COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen meminta agar masyarakat di Sambirejo untuk tidak bepergian dulu ataupun tidak berpindah lokasi karena dikhawatirkan ada yang OTG namun tidak menyadari dan akhirnya malah menularkan ke luar wilayah. Dan untuk sementara memang pemerintah menghentikan semua aktivitas baik di masjid, TPA, dan juga meminta agar warga tetap di rumah sementara tracing dilakukan secara menyeluruh di wilayah tersebut tadi. Ya, Widi, lalu penanganan klaster COVID-19 di sana seperti apa? Mengingat banyak klaster bermunculan hingga memakan korban jiwa di sana. Ya, Radi, seperti yang diketahui dalam 1,5 bulan terakhir ada sedikitnya 4 klaster yang muncul di Kabupaten Sragen seperti di SMA Negeri 1 Gondang. Kemudian di Sambirejo juga ada 2 yaitu klaster tarawih dan juga takziah. Dan sebelumnya juga ada satu lagi di Karangmalang yaitu klaster masjid. Di mana dari 4 klaster ini 8 orang meninggal dunia positif COVID-19. Tracing terus dilakukan dan juga Dinas Kesehatan bersama pihak terkait terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan di mana warga dirasa sedikit longgar dalam mentaati protokol kesehatan sehingga muncul banyak klaster di wilayah Kabupaten Sragen sendiri. Dan untuk mereka yang dinyatakan positif namun tidak bergejala saat ini menjalani isolasi di Teknopark Sragen, sementara yang bergejala dirawat di rumah sakit. Ini dilakukan karena tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri di rumah, mengingat kondisi pemukiman dan juga sosial warga yang terbiasa saling datang atau saling berkunjung ataupun interaksi, di mana itu sulit sekali untuk dikontrol, maka mereka yang OTG atau tanpa gejala saat ini menjalani karantina di Teknopark Kabupaten Sragen. Tadi. Widi Nugroho, jurnalis Kompas TV melaporkan perkembangan penanganan klaster tarawih, sholat tarawih, di mana 21 orang terkena corona di sana dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih, Widi Nugroho.